Pemirsa IPKINDO Banyumas Channel. IPKINDO Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia. Tentunya yang sedang dalam keadaan sehat. Hari ini kami akan mengupas tuntas yaitu tentang teknik ekoprint. Apa itu ekoprint? Ekoprint itu memang suatu pemindahan warna alami kepada suatu media. Kemudian media itu bisa berupa kain, kemudian kertas, kanvas maupun kulit. Biar lebih jelasnya, kita menuju ke lokasi yang akan mengupas tuntas tentang ekoprint. Apa senang kabarnya? Bu, alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Yuk kita sini. Yuk. Pemirsa, hari ini saya bersama Mas Susnu, nggih? Ya. Mas Susnu, mengapa saya panggil Mas ya? Beliau juga seorang penyuluh hutanan CDK Wilayah 6 Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan Mas Susnu wilkernya di kecamatan? Iya, di Kecamatan Gandrung. Kecamatan Gandrung, Kabupaten Cilacap. Saya panggil Mas kenapa? Karena beliau masih muda, seumuran anaknya Bu Mumun, gitu ya? Kecil ya, Bu, ya? Masih kecil ya. Mas Susnu, Ya. hari ini kan kita rencana memang mau menemui Bu Tika ya? Betul sekali, Bu Mumun. Iya. Mas Susnu tahu nggak apa itu ekoprint menurut Mas Susnu? Yaitu ekoprint itu teknik memindahkan warna daun ke kain. Oh, kain. Tapi ternyata tidak hanya kain saja, Mas. Oh iya, benar. Bu. Bisa juga di kertas, Ya. kemudian di kanvas, juga bisa juga di kulit Iya. katanya. Selain itu, Bu, Apa? bisa ke sepatu, Oh, begitu ya? ya, ke tas, Kemudian ke topi juga bisa, Bu. Iya. Iya. Pernah lihat ya? Saya sering lihat di jalan di Iya. Untuk itu Mas Susnu pengen deh enggak hari ini kita belajar. Oh, jelas, Bu. Pengen lah ya. Tapi saya yakin lah kelihatannya sih Mas Susnu pernah ya mengikuti Saya praktika di pernah, lapangan? iya. Pernah. Kalau praktek butika saya pernah ikut. Iya, tapi nanti lebih detailnya ya. Iya. Kita menemui Bu Tika. Pemirsa, ternyata Bu Kartika Sari SST ya. Iya, betul. Beliau juga seorang penyuluh kehutanan, tetapi di Kecamatan Gandrung. Gandrumangu juga. Tetapi beliau itu selain menjadi penyuluh kehutanan, sama sajalah beliau berkecimpung di masalah ekoprint. Tetap suatu penyebarluasan, pemberdayaan masyarakat itu ya. Ya, betul sekali. Jadi tetapi walaupun sama-sama penyuluh hutanan, beliau lebih tahu ya, lebih tahu di bidang di kegiatan masalah Ekoprint. ekoprint. Untuk itu coba Kita panggil. kita duduk rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Tika. Salam, monggo, Mbak. Ya Allah, apa kabarnya? Alhamdulillah. Satu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mau itu ya? Kita mau lihat. Kita mau ngobrol-ngobrol dong masalah ekoprint kan dulu udah jadi. Iya. Kebetulan menjadikan bisa untuk ya kita mau Wawancara. belajar. Seadanya ya, sebisanya lah. Yuk bareng-bareng belajar ekoprint. Ayo, Aduh, dan itu ya Bu. Ah, banyak sekali, Bu. masih taruh belajar. Kita kalau nggak belajar, nggak praktek itu kita nggak tahu. Bagus banget. Ini bagus bunyi. Iya Mas, itu alhamdulillah. Nih, Bu Tika ini juga batik ya. Iya, bukan batik ya, Nih. ekoprint ini. Oh, ini bajunya bagus, terus Bu Tikanya cantik. Serasi ya, Bu. Ya? Aduh, terima kasih. Jadi apa bedanya, Bu? Ekoprint sama batik? Oh iya, kalau ekoprint kan eko alam ya. Ekoprint kan mencetak alam pada seperti media. Jadi medianya ini kan kebetulan kain. Tapi itu botanikal. Jadi daun, bunga, batang dan kulit bisa dicetak semua di kain. Itu botanikal. gitu ya. Ekoprint ya. Tapi kalau batik itu kan
batik itu kan ada malamnya, ada apa. Oh begitu ya. Jadi bedanya itu. Iya iya. Oh, Sejak kapan Mbak Tika mulai menekuni masalah teknik pembuatan? Karena unik itu loh. sejak di Dinas DLHK Jateng kan ada program ekoprint, pelatihan ekoprint. Pelatihan ekoprint. Kebetulan kan Gitu ya, tiap ada pelatihan. kabupaten ada jatah. Kebetulan saya nggak termasuk ikut, tapi Oh, saya begitu. penasaran. Iya, iya. Jadi belajar online. Iya, iya. Alhamdulillah hasilnya begini. Cantik banget. Bagus ya Bu. Iya. Jadi kenapa sih Bu suka ekoprint padahal kan susah bikinnya ya? Ribet. Iya, bilangnya tadi ribet ya. Iya ribet. Memang ribet bagi orang yang tidak tahu. Tapi aku sukanya itu tetap unik. Walaupun hasilnya seperti apa dicetakan kain, tetap hasilnya unik. Itu ya. Ekoprint itu kesannya suram, Iya. tapi tetap menarik, eksotik. Eksotik ya. Ini kenapa bisa warna-warni seperti ini Bu? Ini Bagus warna-warna banget. alam, makanya tadi kan bilang mencetak alam di kain. Jadi Iya, ini iya. warna asli daunnya nempel. Saya nggak kasih warna ndak, tapi asli dari daunnya Asli sendiri. ya Bu ya, ha. asli nanti. Bedanya itu jangan dibalik tadi makanya Mas Oh, iya. harus pakai Kita- malam, tapi ini tidak begitu. Ini asli dari daunnya. Kelihatannya dari minyaknya. apa ya? Kelihatannya ribet, repot, lama begitu ya. Tapi ternyata kalau memang sudah dari hati ya. Iya. Nah Bu, apakah pernah Bu Tika jadi narasumber di Oh iya. acara-acara Sering, pembuatan? alhamdulillah sering. Kalau kita kan kadang di desa, di kecamatan kan ada PKK ya. Oh iya, betul sekali. Itu sekalian untuk seragaman desa PKK, untuk PKK. Jadi sekalian kita itu memberikan penyuluhan tentang lingkungan hidup. Jadi semua hasil, semua limbah yang dari ekoprint itu aman. Aman ya. Oh, Limbahnya aman. begitu. Berarti tetap ada sangkut pautnya ya. Kan Tentang dengan pencemaran. tugas penyuluh Iya. kehutanan Mengurangi karena ini kan polusi. program ya, program Betul dari DLHK kan. Iya. Mbak Tika, apa harapan Mbak Tika ya kepada cabang dinas kehutanan wilayah 6, kemudian yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat? Harapan saya itu ya, kain ekoprint ini bisa berkembang di setiap kelompok-kelompok KBT, Binaan lah ya, di binaan. binaan. Terus Kelompok PKK desa bisa berkembang, bisa melaksanakan karena bahan-bahannya sudah disediakan di sekitar lingkungan kita. Tidak harus yang mahal. Iya. Jadi semua tanaman yang ada di lingkungan kita itu bisa kita manfaatkan, jangan kita buang-buang. Harapan saya minta dukungan dari CDK 6 terutama untuk pelatihan-pelatihan dan permodalan biar bisa terlaksana. Selama ini kan modalnya cukup besar untuk membeli bahan-bahan dari ekoprint. CDK 6 sangat konsen untuk mengembangkan ekoprint di kelompok tani hutan dan kelompok usaha produktif kehutanan. Karena ekoprint itu adalah sesuatu yang unik dan menarik, di mana teknik dan sistemnya itu dengan menjiplak atau mengambil pemindahan warna alam dari lingkungan hayati di atas kain ataupun media lain seperti kertas, kulit dan lain-lain. Berbeda dengan batik, kalau batik itu menggunakan alat canting dan juga bahan malam. Kalau ekoprint ini menariknya karena akan lebih banyak warna-warna ataupun bahan lainnya yang dapat membuat bahan batik itu lebih menarik. Prinsip dalam ekoprint itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, baik di dalam hutan maupun di sekitar, untuk menghasilkan ragam atau benda yang kreatif dan menarik. Selain itu dengan meminimalkan bahan-bahan kimia dan justru sama sekali tidak menggunakan bahan kimia itu, sehingga kita juga ikut mendukung pelestarian lingkungan. Manfaat dan pengembangan ekoprint sendiri adalah untuk
meningkatkan pendapatan ekonomi bagi ekoprinter itu. Dan hal itu yang mendukung kami dalam ekoprint ini di wilayah Banyumas dan Cilacap dengan beberapa penyuluh kehutanan di wilayah 6 ini yang sudah menjadi anggota IP Asosiasi Ekoprint Indonesia di wilayah Banyumas Cakap, yaitu Bu Kartika dan Bu Indarwati. Kontribusi CDK 6 untuk rencana kedepannya dan yang sudah dilakukan yaitu bahwa kami telah mengirimkan beberapa penyuluh kehutanan ikut BIMTEK Ekoprint di lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan sudah berkembang sampai dengan sekarang. Seringkali beberapa penyuluh kami itu yang sudah mengikuti BIMTEK menjadi narasumber di kelompok-kelompok organisasi masyarakat seperti KTH dan juga PKK serta organisasi masyarakat lainnya. Kedepannya kami berharap bahwa ekoprint ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat, walaupun sekarang masih dari sistemnya itu sendiri, tekniknya itu sendiri mungkin masih memerlukan biaya yang tidak sedikit, jadi masih dikonsumsi oleh konsumsi menengah ke atas. Semoga di lain waktu atau kedepannya nanti bisa meminimalkan produksi atau biaya produksi sehingga akan lebih murah, sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat seperti batik. Jadi bagaimana caranya bikin ekoprint? Iya, Mbak. Pengen ngerti, ayo belajar. Pengen Praktek belajar. sekarang ayo siap, Ayo. bahan-bahan siap. Ya, gitu. Kalau daun-daun ada di sekitar kita, jadi kita ambil seadanya saja lah di belakang. Daun Kita apa saja. memanfaatkan, Mas. Iya. Mumpung Limbah gratis. daun. Gratis. Ayo, Iya. Ini taruh mana, Bu? sini Be. Sini aja sini. Kene baik, kene baik. Ini baik. Ini adalah untuk persediaan ya Mbak Tika. Pemirsa, ternyata Mbak Tika itu memang bukan hanya omong-omong tok ya, beli-beli di online. Ternyata memang Mbak Tika itu orangnya sangat hebat. Mengapa beliau mengatakan murah ya, tidak modal banyak? Karena memang Mbak Tika menyediakan, nggih Mbak Tika nggih? Menyediakan Menanam. apa yang diperlukan untuk kegiatan atau pelaksanaan teknik pembuatan ekoprint. Nah, ini daun apa, Bu Tika nih? Ini daun cinadol. Cinadol? Ini kayak lanang tapi kecil-kecil. Oh, begitu. Warnanya kuning emas. Ini gampang nggak ditanam? Gampang. Ini harus satu-satu, Bu, atau langsung? Boleh tergantung selera, mau satu-satu atau satu tangkai Oh monggo. begitu. Ini red Panama. apa? Ini red Panama. Red Panama. Nanti warnanya pink di kain. Tuh, ini lain dengan ini ya, dengan apa? Itu jarak Wulung lain. lain. Red Panama. Mirip ya, Bu ya? Mirip sebenarnya? nih. Ini nanti keluarnya pink, kalau itu hijau. Oh begitu. Jadi yang di belakang rumah itu kayak gini. Daun-daun bisa dimanfaatkan untuk ekoprint. Iya. Kalau pas tanaman anggur daunnya lagi dipangkas, bisa diambil daunnya untuk ekoprint juga. Oh, nah itu yang, Ini aduh saya penasaran ini Mbak Tika. Warna-warni. Sebetulnya ya, aku sudah sering mendengar daun lanang. Maka seperti apa? Ternyata seperti ini, Mas. Hanya jambu Jamaika ya. Iya mas, Ini bisa juga, Bu. bisa. Tapi bukan diambil daunnya terus Oh, langsung iya. dicetak di Oh, kain bukan ya. untuk yang Bukan. cetak, bukan. Untuk apa ini? Ini daunnya untuk pewarna alami di kain. Kadang kan ada yang warna hijau ya. Hmm. Ini daun Jamaika warnanya bagus banget. Warnanya nanti hijau bagus kok. Hijau army. Jadi semua daun itu memiliki warna alami. Oh. Tidak semua, walaupun seperti daun ini kan namanya biden. Orang Jawa bilangnya ketul. Betul. Warnanya hijau ya, Ya. tapi setelah dicetak di kain jadi warna oranye. Oranye. Lah kalau ini nanti cara pewarnaan alaminya itu
untuk kain ya, Iya. ini dipotong-potong daunnya, direbus. Oh, di depan. Ukurannya umpamanya 1,5 kilo, kan air 5 liter ya. Iya. Jadi airnya itu separuh, 2,5 liter. Begitu. Setelah daun rebusannya itu disaring, airnya itu ditambahkan garam untuk pengawetan biar tidak basi. Oh, begitu. Terus itu nanti air ininya Iya. untuk merendam kain KB Bisa tahan berapa lama? Katanya tadi biar nggak basi. sampai 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari. Kalau maunya muncul jamur di air itu, Iya. jamurnya dibuang, Oh, airnya begitu. dipanasin lagi. Dipanasin lagi begitu, Mak. Jadi semua ekoprint itu sebenarnya disediakan di lingkungan kita, tinggal kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Pemirsa, ini adalah bahan-bahan ya yang mendukung satu kegiatan yang namanya pembuatan ekoprint. Mbak Tika, ini mau tanya ya, ini apa ya? Ini kain yang sudah dimordan, kain yang alami, Oh, begitu ya. mengandung serat alami. Apa itu di Mordan, Bu? Mordan itu proses sebelum kain di proses eko itu perlu dimordan dulu. Oh, begitu. Jadi pertama itu kain itu harus bersih, dicuci dulu. Oh, dicuci. Pakai Mak. deterjen juga bisa. Yang penting bau-bau pabrik, bahan kimia itu hilang. Pakai sabun biasa boleh? Pakai sabun biasa sampo boleh. juga Rinso bisa boleh? Boleh. Oh, Boleh. begitu. Yang penting bersih. Oh, iya. Jadi bahannya apa aja ini, Bu? Bisa Bahannya ya disebutkan, Bu? Mordan Spring itu kan yang arah itu kan ada Oh, tawar, ini tawar. ya, cuka, Cuka. Terus tunjung, tunjung. Baking soda. baking soda, soda kue, Ini apa? terus TRO untuk mencuci bisa pakai TRO, pakai deterjen boleh. Terus ini itu apa ya, soda as Soda as. Bisa dibeli di mana ini, Bu? di toko kimia ada. Toko kimia. Jadi proses ini sudah dimordan ya, sudah dikapur juga, kan bahannya juga ada kapurnya juga untuk menetralkan karena ada cuka kan asam. Iya. Jadi menetralkan dengan kapur CaCO3. Ini sudah dikapur, tapi kan sudah kering karena menunggu proses di eko. Jadi sebelum kita pakai kita harus basahin dulu. Ini keringnya berapa hari? Kering ya tergantung sinar matahari. Kalau pas panas sehari Oh, Bisa begitu. langsung ya, Bu ya? bisa langsung. Setelah kering diperlakukan apa tadi? Langsung dibasahin. Dibasahi. Basah pakai air biasa. Oh, terus diperes nggak? Ya harus diperes Puh. ya Sampai sampai puh. Jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Oh, begitu. Kita langsung praktek dulu ya. Boleh. Bahan-bahannya tadi sudah disebutkan ya. Kalau tentang daun Ya, ada ini di sekitar Bu. kita. Ya. Ini daun apa ini, Bu? Ini daun kalpataru Kalpataru. ada di sepanjang jalan untuk terus jalan. Ini pakis, Dipakis. ada setiap rumah juga ada ini tanaman. Ini suplir ya, Bu ya? Dan limbahnya setelah itu bisa untuk pupuk. Karena ya untuk apa ya namanya pupuk apa ya organik. Dimordan, dikapur biar netral ya tadi ya. Terus kering. Kalau kita mau pakai pas saat posisi kering, basahin saja sama air biasa. Terus kalau mau dipakai diperas sampai apuh. Jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Karena kalau terlalu kering nanti daun tidak tercetak sempurna. Dan kalau terlalu basah, daun bisa blobor, mengurangi kecantikan. Walaupun kadang ada orang yang senang blobor karena katanya esotik, punya keunikan sendiri. Berapa ya, Mbak? Dalam Ukuran untuk kain. ukuran Baju. mentahnya itu untuk satu baju ya. Oh, Kalau gitu. mentahnya itu 2 meter 20. Oh, sama. Kan saat kita memordan rendam sampai 24 jam itu mengalami penyusutan. Oke. Ini saja sudah 2 meternya kurang kan, padahal ukuran mentahnya itu 2 meter 20. Setelah wisata ternyata memang harus punya ini ya, jiwa seni yang tinggi. Selain jiwa seni, teknik juga ya. Teknik. Ya, ternyata sangat cantik ya. Semoga nanti setelah kita proses akan menghasilkan ekoprint yang Yang bagus. yang ini namanya kain apa? Kain KB KB. yang Apa itu sudah KB?
kain yang untuk atas untuk menutup ya. Jadi sudah direndam sama tannin pewarna. Tannin. Oh begitu. Ini warnanya ini Dari KB abadi. Jadi sudah berkali-kali untuk KB. Ini warna dari bahan apa ini, Mbak? Daun Afrika Daun sama Afrika. daun jati. Oh, jadikan Pewarna. satu. Jadikan satu. Oh iya. Direbus Ini dulu udah ya. di- Ini panas ya? tinggal Direbus dulu. sudah direbus, sudah direndam sehari 24 jam. Kita tutup ya pelan-pelan ya. Ya. Ini sifatnya Oh. cuma untuk mentransfer warna saja. Mentransfer warna. Tidak kita tutup pakai plastik lagi ya. Setelah kain blanket ditutup, tutup plastik, terus kita tinggal meratakan. Diinjak-injak juga nggak apa-apa, Oh, nggak agar apa-apa. nempel. Pakai Dulu selang ya, ini pakai selang. selang. Pakai selang. Terus kita ada besi dimasukkan. Ya langsung ya Bu. Ya, Ini sama kecil ini. ya. Gimana sebelah sana? Kita menggulung. Sampai kenceng ya, yang kenceng ya. Oh, yang kenceng. Kenceng ya. Kalau kenceng apa enggak, Mas? Ini? Udah ini Bu. Terus habiskan. Berarti ini ujungnya ya. Ini setelah diikat, tinggal kita kukus ya selama 1 jam setengah. 1,5 jam Bu. Kalau kita kukusan kita kotak bisa begini, tapi kan karena kukusan ada yang bener ya. Harus Jadi dilipat. kita harus Menyesuaikan. lebarnya dengan kukusan. Oh, begitu. Ya. Siap dikukus 1 jam setengah. Terus kita masukkan ke kukusan sesuai dengan lebar kukusannya, dilingkarkan begini. Artinya itu ya, Bu, kita melipatnya sesuai dengan ukuran dandan yang Iya, ada iya. itu untuk mengukur. Jadi bukan dilipat ya, Oh, gitu. dilingkarkan. Kalau dilipat nanti siapa tahu membentuk bercak-bercak lipatan di Oh, kain. begitu. Berarti hanya dilingkarkan. Iya. Setelah ini kita tunggu 1 jam setengah setelah air mendidih. Nah, saatnya buka lontong. Inilah yang sangat mendebarkan. Jadi tidak. Jadi Semoga memuaskan. dibukanya saat panas-panas ya. Oh begitu. Jadi tidak Langsung menunggu dingin. dibuka. Enggak. Oh, mengapa, Mbak? Takutnya ada yang melupur. Ada yang blobor. Karena ada Kan pemirsa, setelah 1 jam setengah kita menunggu. Dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. buka satu-satu. Buka satu-satu. Semuanya, Mbak? Ya. Goreng. Cantik banget ini.
praktek latihan bersama Ibu Tika. Sangat memuaskan. Alhamdulillah selesai. Sudah selesai ya Bu Sudah Mumun? selesai seharian penuh. Mbak Tika, Ya. saya sangat terima kasih ya karena sudah seharian ya maksudku Oh, seharian dari pagi ya Bu Mumun? dari pagi hingga sore Praktek sudah langsung ya. mengupas tuntas Iya. praktek langsung Ekoprint. Ekoprint. Lebih marem. Lebih malam bisa mendampingi saya dan Mas Ya, Husnu. saya juga terima kasih Bu Tika. Ya. Hari ini saya mendapatkan pengalaman yang Mudah-mudahan baru. bermanfaat, bisa praktek sendiri, bisa mengajarkan ke kelompok-kelompok yang lain. Semoga terlaksana. Pemirsa, jangan lupa ya setelah melihat penayangan ini, like, Subscribe, komen, dan share. itu saya mohon pamit ya. Ya, Mas Husnu, terima saya kasih, Bu Putih. Mumun. Hati-hati ya, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati Mbak.